Sidoarjo. Di sini kami akan mewawancarai terkait batik kearifan lokal batik jetis yang ada di Sidoarjo. Untuk yang pertama yaitu bagaimana Pak untuk sejarah awal batik jetis di Sidoarjo ini? Ini kalau sejarahnya secara pasti saya juga belum tahu asal muasalnya. Yang saya ketahui itu dari saya sejak kecil itu di jetis ini sudah ada para pengrajin warna batik tulis, khususnya batik tulis jetis ya, sampai Sidoarjo termasuk sedangkan saya batik tulis yang di Sidoarjo itu ada 3. 1. Kampung Batik Jetis. 2. Kampung atau Kelurahan Sekardangan. Kalau dulu Desa Sekardangan, sekarang jadi kelurahan. Di Kelurahan Sekardangan. Terus ada lagi 1 Desa Kedung Cangkring. Cangkring itu sebelah selatannya Berantas Porong. Jadi titik awalnya dulu itu ada 3 sentra, itu Jetis, Sekardangan, sama Kedung Cangkring. Nah itu sampai sekarang itu yang masih eksis itu di Jetis sama di Sekardangan. Sedangkan sekarang banyak bermunculan, ada UMKM muda itu banyak sekali, ada di Candi ada, di Tanggulang juga ada, di Sukodono juga ada. Itu sekilas asal muasalnya batik yang ada di Sidoarjo. Kalau yang membedakan sendiri dari batik jetis dari batik yang lainnya itu apa ada Pak? Kalau yang ada di Jetis itu Jetis sama Sekardangan itu batik tulis ya, sebetulnya juga batik tulis. Sedangkan kayak warna itu biasanya pakai warna natal. Kalau yang UMKM baru-baru itu biasanya warna yang warna putih. Biasanya dicoret-coretkan. Sedangkan kalau sentra di Kedung Cangkring dulu yang dominan itu batik cap kayak stempel, tapi sekarang sudah kurang eksis, tinggal kenangan. Terus untuk proses pembuatan batik jetis sendiri itu dari awal sampai selesai itu bagaimana Pak? Ya, proses batik itu ada beberapa fase ya. Kalau dari kita beli kain di pabrikan atau di toko atau di mana aja, itu kita beli dengan ukuran, kalau yang dikembangkan di jetis itu ukurannya itu 105 kali beberapa. Ada yang kalau untuk jari itu 105 kali 2,50 meter. Kalau untuk sarung itu 1,5 meter kali 2,10 meter. Kalau dipakai selendang gendong ya, selendang gendong bayi itu 90 cm kali 2,70 meter. Nah, jadi tergantung kegunaannya. Jadi kita sebelum membuat itu harus kita rencanakan kain ini mau kita buat apa. Jadi biar tahu nanti ukurannya sekian jadinya sekian. Setelah kita beli kain, kita potong-potong sesuai dengan kegunaannya, baru nanti kita olah. Diolah itu tujuannya membuka pori-pori. Jadi ini kan kain pabrikan itu kan masih tertutup ya, pori-porinya masih tertutup. Nah itu dibuka dengan diolah menggunakan air, soda as, sama minyak kacang. Nah itu kain ini setelah kita potong-potong, kita rendam, terus pagi dijemur kena sinar matahari, kering, baru sore direndam lagi, besoknya dijemur lagi sampai 1 minggu. Tujuannya apa? Itu tadi membuka pori-pori benang supaya nanti warna itu bisa nengkrang, bisa nanjak. Setelah itu kita bersihkan, kita lapisi kanji ya, kanji bubur itu kayak orang dulu pakaian itu ya. Nah, setelah itu dijemur, dirapikan, baru proses
desain ya, desain kita gambar. Setelah kita gambar selesai, baru proses canting ya, proses canting. Nah, ini proses canting. Nah, setelah proses canting baru proses pengeblokan, mana yang di nanti di proses kedua, mana yang enggak, itu kita blok. Tujuannya apa di blok? Tujuannya supaya nanti kalau kita mau warna, bloknya ini tidak kena warna, jadi tetap putih. Nah, untuk mencanting proses berikutnya, setelah selesai baru proses pewarnaan ya. Motifnya ini diwarnai, daun pakai warna apa? Warna hijau. Terus kalau untuk motif-motif binatang, sayapnya kita warna apa, bunganya kita warna apa, sesuai dengan keinginan. Setelah proses warna baru dilorot ya, dilorot atau dibersihkan. Dilorot dibersihkan itu tujuannya jadi ada yang kena warna, ada yang nggak kena warna. Yang nggak kena warna itu tadi, yang kena blok itu. Nah, blok ini nanti ini tetap putih ya, yang di blok tetap putih, yang kena blok itu tetap putih. Setelah di blok, setelah dibersihkan putih, baru kita canting lagi. Kita canting lagi sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu nanti proses pewarnaan yang berikutnya ini ya. Setelah ini ya, baru nanti di blok yang ada warnanya yang tidak diinginkan kena warna berikutnya, di blok seperti kayak ini. Nah, kayak ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya nggak kena warna. Kalau yang ini mau diwarna, ini nggak kena warna ya. Hanya itu. Setelah itu baru nanti ini proses warna, diwarna. Setelah diwarna selesai, baru dibersihkan. Kita bersihkan, jadi ini sini, jadi ini selesai. Jadi tahap demi tahap menunjukkan bahwa prosesnya itu begitu. Memasuki pertanyaan selanjutnya ya Pak, terkait pewarnaan dari batik di Jepes ini tuh masih menggunakan teknik tradisional atau sudah ada inovasi dalam pewarnaan pada kain batik ini? Kita memakai warna itu sama dengan dahulu, jadi tidak ada perbedaan. Teknik mewarna itu yang dikembangkan di Jetis ini ada dua. Satu warna kering, dua warna basah. Kalau warna kering itu dengan cara dicolet ya, dicolet ini. Jadi kuas sama kuas itu dicolet. Daun misalnya hijau, warna hijau. Kalau bunga biar menarik, warna pink, warna oranye, warna merah, supaya warnanya itu tampak gitu. Terus yang warna yang kedua itu dengan cara diceluk. Jadi warna basah ya, dengan basah dengan jalan diceluk. Jadi yang dicolet-colet tadi itu diblok ya, supaya nggak kena warna yang berikutnya. Jadi misalnya ini hijau tadi, warna berikutnya itu biru. Nah, ini diblok, semua diblok, manggilin kayak gini, ya kayak gini nih. Baru warna dasarnya. Setelah di warna dasar baru dilorot atau dibersihkan sehingga warna yang diblok tadi nggak kena warna yang barusan. Jadi misalnya pink kena warna biru kan jadi biru. Yeah. Tadi kan sampun dijelaskan kalau pembuatan batik ini melalui beberapa fase atau tahap. Nah, umumnya di pembuatan di batik di Jepis ini tuh biasanya tuh memakan waktu berapa lama nih Pak? Kalau yang produk massal, supaya teman-teman itu kan produk massal, maksudnya massal itu satu desain ini bisa dikerjakan yang sama itu bisa sampai 20, bisa sampai 40, bisa 50 potong. Nah, itu biasanya lama prosesnya itu bisa 1 bulan, karena sudah berputar ya, fasenya itu berputar, ada yang setengah jadi, ada yang baru mulai, ada yang mendekati selesai
Jadi berputar, jadi sehingga kayaknya itu bisa 2 minggu, bisa 10 hari finish karena sudah berputar. Sedangkan kalau yang bukan produk massal ini lama, bisa 3 bulan, kayak gini bisa 3 bulan. Kenapa? Karena saling menunggu, terus prosesnya juga rumit. Gitu. Setelah pewarnaan itu biasanya pengolahannya itu limbahnya itu pripun Pak? Apakah di sini sempat terjadi pencemaran lingkungan akibat dari limbah-limbah cairan dari batik? Di sini kan home industry Mbak ya. Home industry itu nggak seperti industri Mbak ya. Nggak seperti industri. Kalau industri kan limbahnya kan banyak ya. Kalau home industry itu paling banyak 2 ember. 2 ember. Itu banyak yang dari kemarin itu dari mahasiswa ITS, dari veteran ya, UPN, dari banyak yang meneliti di sini. Itu ada yang kita dikasih apa itu alat penelitian limbah. Jadi ada macam-macam teknis, ada yang menggunakan yang bodoh, ada yang menggunakan pasir kuarsa itu ya, saringan itu. Di samping itu ada juga penelitian dari ada tim mahasiswa lagi, kebetulan ini hasil lab yang sebutnya obat diteliti, jadi nggak seberapa Mengukur kekhawatiran itu sudah ada ini, ada penelitiannya di labnya itu nggak begitu mengkhawatirkan limbah batik. Untuk pada saat membatik itu kan kantinnya itu dipanaskan ya? Ya, jadi peralatan canting mencanting itu ada beberapa alat ya, canting itu alat yang pokok, 2 wajan, 3 kompor ya, kompor gas. Jadi ada lagi yang sekarang menggunakan OPP. Tapi canting tetap berperan karena apa? Karena goreskan di motif itu ya memang canting ya, malam kalau nggak dipanasin nggak cair Mbak. Itu ancaman suhunya berapa Kalau pengetahuan saya itu kalau untuk lilin itu rendah sekali kok, paling 50-60 sampai 70 derajat itu sudah meleleh. Yang penting lilin itu mencair, diambil canting kan ada itu ya. Nah, yang dipakai itu ujungnya ini beberapa ukuran ya, beberapa ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada nomor-nomornya 1, 2, 3 sampai 10, 12. Sebenarnya beda. Kalau yang ukuran nomor 1, nomor 2 itu untuk reng-rengan, istilahnya reng-rengan yang beda. Nah ini ada contongan, istilah contongan ya. Jadi untuk menyimpan, ambil dari wajan, menyimpan lilin panas itu. Nah setelah ada di dalam sini baru digoreskan di media kainnya yang ada desainnya tadi. Jadi untuk membentuk desain itu tidak kelihatan agak seret. Jadi kita kembalikan ke wajan, ambil sehingga itu kayak kalau misal lilinnya dingin itu mempengaruhi batiknya juga? nggak bisa. Kalau lilinnya dingin nggak bisa nempel lah ke kain, itu nggak bisa nempel. Ya cair, kalau cair itu bagaimana? Faktor apa yang mempengaruhi ketahanan kain batik terhadap pencucian dan paparan sinar matahari? Kan kalau dicuci biasanya ada yang batiknya itu luntur atau dijemur itu ada yang kulitnya beda. Makanya kan sejak awal itu kan
sebelum didesain, sebelum dicanting itu kan diproses Mbak, diproses, dibuka pori-porinya. Tujuannya apa? Tujuannya warna itu biar nyempram di benang, struktur benangnya itu. Nah, efeknya kalau sudah nyengkram di benang itu tidak akan luntur. Kalau misalnya kita beli di toko terus langsung kita desain, langsung kita gambar, kita canting, kita warna, nah itu ada sedikit degradasi luntur. Tapi kalau diproses dulu. Ini kok ada di Facebook ada pola tertentu apakah ciri khasnya Yang ada di bisnis itu yang dikembangkan itu motif tradisional tidak kita jaga banyak macam. Batik itu sendiri yang di Sidoarjo itu ada dua versi Mbak. Satu tradisional, dua kontemporer. Nah, kontemporer itu tidak banyak warna, biasanya warna terang, hitam, merah hitam, kuning hitam, biru hitam, merah muda, merah tua, cuma dua warna. Tapi kalau tradisional banyak macam warnanya, merah, hijau, pink, orange. ini Bapak Ibu mau sampun wawancarai matur suwun atas jawaban.